لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang Allah muliakan, Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, aku tidak akan menurunkan, kata Allah, azab bagi mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah menghormati kebaikan, Allah menghormati kesolehan. Ini disimbolkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Allah mau menurunkan azab bagi suatu kaum, kemudian di situ ada Nabi Muhammad, Allah mengurungkan untuk mengazabnya si kaum tersebut. Intinya, ketika ada orang soleh, ahli ibadah yang begitu taat kepada Allah, Allah tidak ujuk-ujuk menurunkan azab seandainya si kaum itu akan diazab, tapi karena ada orang soleh, Allah mengurungkan azab itu. Dan wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menurunkan azab ketika si bangsa itu, di tengah-tengah bangsa itu ada orang yang selalu menjerit tengah malam dengan istighfarnya, dengan meratap, bertobat, menghitung amal keburukannya dan dosanya, mengingat-ingat dosa, meneteskan air mata. Ini momentum Lailatul Qadar, kita beristighfar, bertobat, silahkan kita di momentum terakhir ini. Seandainya kita mau terus beristighfar, menghitung dosa dan sesadar-sadarnya terhadap dosa kita, dan kita merasakan sedih dan berjanji tidak akan mengulangi dosa, kemudian kita merasakan dosa begitu besar dan kita bertobat pada saat itu, insya Allah itu akan mengantisipasi azab. Menurut Al-Quran itu ada 7 penyebab turunnya musibah. Kita harus ingat, mungkin ini tidak terlepas dari perilaku kita sebagai manusia, bisa memancing azabnya atau musibah. Yang pertama, karena banyaknya kemaksiatan yang sudah dianggap biasa. Itulah yang menjadi sebab turunnya azab. Qalu ta'irukum ma'akum ma'in dzukirtum bal antum qaum muslimun. Kesusahan, kesulitan, musibah yang turun itu dikarenakan adalah ulah kalian sendiri, kata Allah. Dikarenakan perilaku kalian sendiri, kata Allah. Jadi yang menyebabkan datangnya musibah, datangnya azab, itu adalah karena perilaku negeri itu, perilaku kaum itu. Yang kedua, banyaknya yaitu maksiat, banyak manusia yang berbuat dolim. Mana yang berbuat zalim? Bisa anak banyak yang durhaka kepada orang tuanya, apalagi pada saat ini hampir orang itu sudah hilang etika, tata krama, sopan santun, kemudian akhlak, apalagi itu sudah hampir hilang daripada anak-anak generasi sekarang. Tahu kemana? Apakah memang itu tidak diajarkan dari pondoknya, tidak diberi pelajaran dari sekolahnya atau apa? Intinya bahwa relatif agak sedikit anak-anak pada saat ini sudah hilang daripada akhlak, etika, tata krama, sopan santun. Kalau ada orang tua yang lagi di gang atau apa saja, dia datang anak-anak. Kalau dulu pakai tidak assalamualaikum pun punten, permisi. Sekarang hampir tidak ada. Lewat ya lewat aja. Padahal itu orang tua dan sebagainya. Inilah banyak anak-anak yang bisa memarahi orang tua, kemudian bisa dia anak itu menyuruh-nyuruh orang tua. Contoh seperti kita sudah nikah, lalu kita punya anak, lalu dititipkan kepada neneknya. Itulah dosa. Walaupun ibu kita ridho, tapi Allah tidak ridho atas perbuatan anak tersebut menitipkan anaknya kepada ibunya, kepada neneknya. Tidak boleh, itu durhaka. Itulah yang menjadi sebab banyaknya musibah yang datang. Ini hampir umum. Banyak anak-anak yang sudah menitipkan cucunya atau anaknya itu kepada ibunya. Itu dosa besar. Kalau anak kita ya sama kita, jangan dititipkan kepada orang tua kita.
Yang berikutnya adalah banyak istri yang durhaka, yang berani kepada suaminya. Ketika istri sudah berani tidak taat kepada suaminya, membangkang kepada suaminya, dan mulutnya tidak dijaga, memarahi suami, membentak-bentak suami, menghina suami dengan mulutnya, dengan sikapnya, itulah yang menjadi sebab datangnya musibah, datangnya azab. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak semata-mata diturunkan azab ke sebuah bangsa kecuali penduduk bangsa itu adalah bangsa yang zalim, yang sudah begitu membiasakan dosa. Yang ketiga yang menjadikan sebab turunnya musibah karena tangan-tangan manusia itu sendiri, tangan-tangan yang jahat, tangan-tangan yang rakus. Baik gunung diratakan, ditebang, kemudian banyak pertambangan, banyak yang digunuli-gunung, yang harusnya itu penghijauan dan sebagainya, karena dengan keserakahan manusia. Tidak tahu tentang masalah sesuatu yang dilakukannya akan mendatangkan musibah. Yang penting keuntungan bagi perutnya, yang penting keuntungan bagi kelompoknya. Ternyata ulahnya itu akan menjadi musibah yang besar, luar biasa. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi jelas bahwa musibah yang ada di lautan dengan tsunami-nya, dengan berbagai halnya, kemudian di daratan, gempanya, kemudian longsornya, banjir bandangnya, itu bima kasabat aydinas, itu karena ulah-ulah tangan manusia yang jahat, yang serakah. Kenapa demikian? Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Itu agar mereka itu merasakan azabnya, merasakan pedih musibah itu, supaya mereka pun yarji'un, kembali kepada Allah. Itu hikmahnya. Yang berikutnya adalah yang keempat yang menjadi sebab datangnya musibah itu dikarenakan para tokoh, kemudian para pejabat berbuat maksiat, ingkar atas janjinya, ingkar atas sumpahnya. Banyak pejabat-pejabat yang sudah tidak begitu menepati atas sumpah dan janjinya. Inilah, apalagi berbuat maksiat, pejabat berbuat berzina, itu sudah biasa, itu bahaya. Itu akan menjadikan sebab turunnya azab Allah. Wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutsrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qalu fadammarna tadmira. Ketika Allah untuk menghancurkan sebuah negeri, Allah akan mengutus menjadi orang-orang kaya itu, orang-orang fafasaku fiha, orang fasik dari orang-orang kaya, pejabatnya fasik, orang kayanya fasik, orang kayanya begitu luar biasa haus rakus terhadap dunianya, digasak adanya aset-aset negara ini dengan mereka. Kemudian pejabatnya juga suka maksiat, berzalim, mendusta, bohong, ingkar janji, wah segala macam. Itu negara akan menjadikan sebab turunnya azab. Jangan salah kalau negara itu akan diluluhlantakkan dengan azabnya Allah, dengan tsunami-nya, dengan gempa, dengan berbagai musibah. Naudzubillahi min dzalik. Yang kelima adalah yang menjadi sebab datangnya adab karena orang-orang soleh diam, tidak bisa untuk menegurnya. Kesolehan itu tidak menjadikan sebab antisipasi adab ketika orang soleh itu diam dengan melihat kemaksiatan di depan matanya. Diazab juga oleh Allah. Tidak cukup dengan kesolehan. Kenapa ketika ada Nabi Muhammad turunnya azab tidak jadi? Karena Nabi Muhammad orang soleh tapi tidak diam dengan masalah amar ma'ruf nahi munkarnya. Tidak diam dengan kemaksiatan. Nabi Muhammad ada action mengingatkan dengan kemaksiatannya itu. Itulah yang menjadi sebab diurungkannya siksa Allah. Tapi karena orang soleh ketika dia itu diam dengan ada kemaksiatan, itu tidak menjadi sebab diurungkannya azab Allah. Tetap akan datang azabnya Allah. Wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ingat, ketika kalian itu adalah orang soleh, tapi solehnya tidak mengantisipasi, tidak menegur terhadap kemaksiatan yang ada, itulah fitnah, musibah. Itulah tusibanal ladzina dzalamu minkum khassatan. Tidak hanya menggulung, menyiksa orang yang maksiat saja, tapi orang yang soleh pun akan tertimpa dengan musibahnya. Kenapa? Karena setelah datangnya musibah,
bukan hanya orang yang dolim saja yang bermaksiat, tapi orang yang soleh pun disiksa oleh Allah, tersiksa dengan musibah itu. Kenapa? Karena orang soleh itunya diam, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, datangnya musibah ini bisa karena rahmatnya Allah, peringatan daripada Allah, dihadirkannya musibah, dihadirkannya segala apapun bencana itu dikarenakan Allah supaya manusia kembali lagi kepada Allah. Minimal ya Allah, istighfar, baca tasbih, astagfirullah dan sebagainya. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Karena ketika manusia mengatakan innalillahi wa inna rajiun, astagfirullahaladzim, subhanallah, minimal dia ingat kepada Allah dengan mulutnya yang tadinya begitu jauh hatinya, mulutnya jauh daripada mengucapkan Allah. Jangankan mengamalkan hukum Allah, mengamalkan aturan Allah, diucapkan saja kata Allah sudah susah. Ketika datang musibah baru, astagfirullah, subhanallah, innalillahi dan sebagainya. Intinya adalah kembali kepada Allah dan diucapkan kata Allah. Yang ketujuh terakhir yang menjadi sebab turunnya musibah yaitu karena apa? Karena orang-orang yang kaya sudah tidak ingat terhadap orang-orang miskin, sudah tidak mau mengeluarkan hartanya, sudah begitu sangat rakus dan cinta terhadap hartanya. Itu menjadi sebab turunnya azab Allah. Kenapa sih orang-orang yang jauh daripada Allah, orang-orang maksiat, orang-orang bahkan tidak berzikir, tidak mau sholat kepada Allah, sangat bodoh terhadap agamanya walaupun mengaku Islam? Tapi kenapa mereka maju-maju usahanya, lancar-lancar usahanya? Apakah memang Allah kasih sayang kepada mereka? Jangan salah. Ketika orang itu yang tidak suka sholat, bahkan sama sekali tidak iman, kafir kepada Allah, tapi lancar rezekinya, usahanya di mana-mana selalu menjadi uang, dan dia tidak pernah buka usaha bangkrut, selalu menjadi pundi-pundi uang. Sedangkan yang suka sholat, berzikir kepada Allah, identik agak sedikit susah rezekinya. Tidak harus kita cemburu, karena memang surganya orang kafir itu. Memang surganya orang kafir itu Allah memberikannya di dunia. Seperti halnya kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun." Ketika seseorang yang tujuan orientasinya mutlak hidupnya hanya dunia saja, Allah akan memberikan kesuksesan, tidak akan dirugikan sesuai dengan cita-citanya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Tapi kata Allah, walaupun mereka diberikan kesuksesan di dunia, walaupun diberikan kemudahan tentang harta, walaupun Allah kabulkan setiap yang dicita-citakan, tapi itu hanya dunia saja bagi dia. Hanya sekejap sesaat kebahagiaannya. Kata Allah, ulaika laisa lahum fil akhirah ilan nar. Bagi mereka ketika datang kembali kepada Allah di akhirat, tidak akan sedikit pun merasakan surga. Jangankan surga, wanginya tidak akan terasa dan tercium sedikit pun, kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, dan Allah akan menghancurkan seluruh amal perbuatan mereka itu, baiknya atau buruk kebaikannya, tidak akan diterima sedikit pun. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan Allah akan menolak seluruh apa yang dilakukan oleh mereka. Tidak secuil pun akan diberikan kebaikan bagi Allah. Seluruhnya keburukan, berarti tanda orang itu akan diabadikan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan cemburu ketika orang kafir, orang yang tidak tahu Allah sama sekali, apalagi sholat, dia tidak iman kepada akhirat, tapi rezekinya lancar, mudah, begitu berlimpah ruah hartanya. Sedangkan kita suka sholat, sedangkan kita sudah berzikir, baca Quran, tahajud, duha, tapi rezeki kita sulit, seset, kemudian sangat luar biasa susahnya mendapatkan rezeki. Itulah ujian yang Allah berikan supaya penghapus dosa kita, supaya bersabar, bersyukur, dan kita menerima apa yang Allah berikan pada saat itu. Itu akan menjadi kebahagiaan kita di dunia walaupun sedikit tapi berkah, kemudian di akhirat mendapatkan pintu surga seluas-luasnya dibukakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan 7 hal itu
yang menjadikan sebab datangnya azab, datangnya musibah, kita bisa mengantisipasi bagaimana walaupun orang suka maksiat, tapi jangan berhenti kita mengingatkan mereka, kemudian menegur mereka dengan sekuat kita, dengan lidah kita, kalau tidak dengan kekuatan kekuasaan karena kita tidak punya, dengan lidah amar ma'ruf nahi munkar, terus gaungkan. Itu akan menjadi sebab terhentinya, diantisipasinya azab Allah seperti kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.